Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Sehat sudah. Pagi ini sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah. Ayam goreng. Ayam goreng. Saya belum, Bu. Nggak biasa sarapan pagi saya, Bu. Bu Cici sarapan apa, Bu Cici? Karena saya agak-agak Korea, saya sarapan dimsum, Bu. Dimsumnya orang yang lewat depan rumah. Alhamdulillah ya, pagi ini kita sehat semuanya. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam program Guru Penggerak ya. Bapak Ibu hebat, saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Hari ini kira-kira kita akan bahas apa ya? Ada yang tahu barangkali? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti saya kirimkan hadiah. Tentang kolaborasi pembelajaran, Bu. Asik, tentang kolaborasi pembelajaran. Nah, apa yang ada dalam benak kita ketika kita itu bicara tentang kolaborasi pembelajaran? Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Pak Ubed, silahkan Pak Ubed. Ya, terima kasih. Kolaborasi itu setahu saya jadi bersama-sama, Bu. Jadi, mengerjakan sesuatu secara bersama. Jadi belajarnya nanti dikolaborasi. Pak Ismail, silahkan Pak Ismail. Baik, menurut saya berkolaborasi itu saling berbagi peran yang semuanya saling terkait untuk mewujudkan tujuan yang sama, seperti itu. Oh, boleh. Saya mohon maaf ya, hari ini saya agak flu. Ya, jadi itu. Baiklah, mari kita perhatikan layar yang saya share ke Bapak Ibu. Nah, barangkali sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah mulai. Inilah tujuan kita pada hari ini berkumpul, yaitu kita akan memahami pentingnya dan manfaat kolaborasi program yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam benak kita ketika kita berbicara tentang manfaat kolaborasi atau pentingnya kolaborasi? Silahkan Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya. Boleh raise hand? Pak Vivit, silahkan Pak Vivit. Kira-kira apa pentingnya manfaat kolaborasi program yang berpihak pada murid itu? Saya yang angkat tangan, Bu. Oke, terima kasih. Oh gitu, Pak Farid. Ya, lagi. Coba yang lain. Ya, saya, Bu. Ya, Pak Farid terus. Sekarang Pak Vivit. Ya, silakan Pak Vivit. Terima kasih Bu Yuskin atas kesempatannya. Jadi di sini pentingnya atau manfaat kolaborasi program yang berpihak pada murid. Di sini kita memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman bagaimana kita berkolaborasi atau saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi kita itu sama-sama guru dan sama-sama murid. Jadi siapa saja bisa menjadi guru dan siapa saja bisa menjadi murid, sehingga murid itu merasa kita berikan semua haknya tanpa ada tekanan, sehingga terwujud suatu pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih Bu Yustin. Oke, Pak Tri mau menyampaikan pendapatnya, silahkan Pak Tri. Pak Tri barangkali akan menyampaikan pendapatnya, program apa yang di sekolah Pak Pri sudah terwujud sehingga yang menunjukkan kolaborasi dan akhirnya menguntungkan bagi murid dan sekolah. Silahkan Pak Tri. Oh ya, kalau contoh ini ada Bu yang namanya program tahunan di sekolah kami, yaitu namanya Sambung Dulur. Yang mana kegiatan ini adalah kegiatan siswa menginap di rumah penduduk yang lokasinya di pinggiran, kemudian secara ekonomi dan sosialnya mungkin dia pada strata yang kurang beruntung, ekonominya juga kurang beruntung. Dan selain itu, isi dari kegiatan ini adalah bakti sosial. Jadi selain anak itu menginap di rumah penduduk,
tapi ada kegiatan sosialnya seperti membagikan pakaian-pakaian pantas pakai, pembagian sembako dan sebagainya. Nah, dari kegiatan ini sebenarnya yang memberikan usulan itu sebenarnya awalnya dari siswa, ya. Jadi mulai dari merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan itu siswa, sehingga guru itu sebenarnya hanya tinggal memantau, kemudian menyetujui, dan kalau ada hal-hal yang kurang bagus, mungkin bisa diperbaiki. Nah, karena dari siswa yang mengusulkan, terasa sekali bahwa kegiatan ini bisa berlangsung karena siswa yang mengikuti merasa antusias karena itu adalah inisiatif dari siswa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Tri, kegiatan yang sangat bagus ya, menginspirasi pada kita bagaimana kegiatan itu ide dari anak-anak, kemudian dijalankan oleh anak-anak di bawah bimbingan guru, kemudian kerjasama dengan desa yang dituju. Itu kalau misalnya kita lihat acara di sebuah acara TV swasta, itu termasuk tukar nasib itu tadi ya. Ya, atau jika aku menjadi itu dan apa itu. Oh iya betul, Ya. jika aku menjadi. Ya. Sekarang ibu-ibu barangkali silahkan Bu Cici mau menyampaikan program apa yang sudah dilaksanakan atau mau dilaksanakan terkait kolaborasi program yang berpihak pada murid. Silakan Bu Cici. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada saya memiliki program. Program ini adalah salah satu program OSIS untuk sudah dimulai dari OSIS masa bakti sebelum era COVID kemarin 3 tahun yang lalu. Jadi kita itu punya program yang pertama adalah program kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat itu dalam artian seperti ini. Ketika di minggu ganjil, minggu pertama dan minggu ketiga, biasanya anak-anak itu kembali ke masyarakat dalam bentuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Contohnya kegiatan bersih giat musola, kemudian khataman dan lain sebagainya. Untuk kegiatan selanjutnya yang berkolaborasi dengan siswa karena sekolahnya itu berbasis semi agamis Islam, biasanya kita mengembalikan anak-anak ke masyarakat itu dalam bentuk wujud pengabdian mereka ke masyarakat. Seperti contoh setiap hari Jumat kita selalu menunjuk siswa untuk bisa ke masjid-masjid atau ke tempat ibadah. Mereka biasanya melakukan khutbah, kemudian ikut jadi adzan, bilal dan lain sebagainya dalam kegiatan sholat Jumat di masyarakat. Jadi kegiatan itu dicanangkan sendiri oleh siswa, kemudian kembali ke siswa sehingga ketika dilihat oleh masyarakat banyak, masyarakat paham hasil dari binaan kita, sehingga masyarakat juga ketika mau menyekolahkan anak-anaknya ke kita, mereka paham bahwa oh ternyata sekolah di situ itu bisa jadi ini, bisa jadi begini dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Cici. Kegiatan yang sangat menginspirasi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi. Selanjutnya masih ada satu yang saya belum mendengar suaranya, Pak Ismail. Silahkan Pak Ismail berbagi pengalamannya. Karena saya lihat di riwayat Pak Ismail itu pernah menerima penghargaan dari KHD Award. Tepuk tangan untuk Pak Ismail. Silahkan Terima Pak Ismail. kasih Bu. Jadi mungkin sedikit memberikan pengalaman terkait kolaborasi di sekolah. Jadi, untuk di sekolah itu pengalaman untuk memberikan pengetahuan atau pengetahuan awal siswa terhadap pemahaman di laboratorium, cara kerjanya, cara membuat laporan dan cara keamanan ini perlu dibuat. Akhirnya berkolaborasi dengan guru, dengan siswa yang ke kelas, membuat semacam open laboratorium di awal masuk ya, sehingga siswa dari senior ke kelas ini memberikan banyak materi kepada adik kelas yang dulu juga sudah diterima. Jadi akhirnya akan membantu nantinya anak untuk bisa mempelajaran di lab dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih, luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman Bapak Ibu itu menginspirasi bagi saya pribadi juga. Bagi Bapak Ibu yang lain nanti bisa mengambil pelajaran. Pelajaran baik yang bisa kita dapatkan pada hari ini dari Bapak Ibu hebat sudah menyampaikan kolaborasi yang sangat bermanfaat
yang berpihak pada murid. Secara tidak langsung, apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang dimaksud kolaborasi? Mengapa harus berpihak pada murid? Program apa saja? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana menjalankannya? Semuanya sudah terangkum dalam yang Bapak Ibu ceritakan. Saya pikir pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum pertemuan kita tutup, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Saya kira sudah cukup, Bu. Cukup ya. Sepertinya karena sudah siap. Perutnya sudah lapar semua ini ya. Oke, baiklah, hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari cerita Bapak Ibu hebat tentang kolaborasi program yang berpihak pada murid di sekolah yang Bapak Ibu laksanakan. Moga-moga apa yang Bapak Ibu sampaikan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan kita, sehingga pendidikan kita lebih maju daripada hari ini. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap jaga prokes, wabah masih ada di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.